Gian mana dong? Bisa diserang anjir. Mau ngedrone tapi malah kena serangan burung, akhirnya ya udahlah. Galau mas. Padas ya pak, biar kita oke, lihat ke kamera lagi, siap, tarik nafas dulu pak. Jadi ini adalah profil CSR Kabupaten Klaten yang kedua yang kita garap. Sebelumnya kita pernah ngerjain project ini tuh ada di tahun 2021. Produksi video CSR ini kita memakan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan. Kita mulai dari bulan Mei akhir, dilanjutkan lagi di bulan Juni. Kita mulai lebih fokus ke kreatif, mulai dari pembahasan skrip, konsep, dan hal-hal apa yang akan dimasukkan ke dalam video CSR ini. Di bulan Juli ini kita mulai fokus pengambilan gambar yang kita agendakan 9 hari, terbagi dari 6 kali kita syuting bersama narasumber. 3 hari itu kita pengambilan gambar footage seperti drone, footage UMKM. Kemudian proses pasca produksi kita mulai dari pertengahan Juli, kemungkinan akan berjalan sampai di pertengahan Agustus kayak gitu. Untuk secara proses kreatif ini tuh awalnya juga terlalu mendadak. Mei itu ada dari pihak Bapperida tuh udah menghubungi untuk di bulan Juni membuatkan profil ini. Ada salah satu kegiatan yang tag video dulu gitu. Akhirnya di bulan Mei itu kita tag dulu. Tapi di situ itu pun terjadi proses kreatif juga. Kita langsung berdiskusi dari pihak Bapperida. Profilnya itu akan seperti apa. Kita diskusi di hari itu juga pas pengambilan gambar. Ambil kesimpulan lah kemarin itu temanya kemiskinan. Kemudian apa aja yang ditampilkan itu secara sekilas kemarin terjadi di diskusi itu. Berselang beberapa minggu ya, itu harusnya di bulan Juni itu kita menunggu brief, bisa dibilang itu molor hampir sebulanan. Di situ kita berinisiatif untuk bikin skrip dari hasil obrolan itu sendiri, yang akhirnya kita present, kita sepakati dengan naskah yang sudah kita buat dengan beberapa catatan revisi sebelumnya. Oke, ini adalah hari ketiga kita syuting, ini di hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025 kita tag di Bapperida. Untuk kendala dari produksi video CSR ini, yang pertama itu pasti adalah koordinasi, karena kita berhubungan dengan 15 narasumber yang berbeda, jadi agak susah untuk mengatur jadwalnya. Kita bisa jadi satu kayak gitu. Jadi dari kru kita yang harus menyesuaikan jadwalnya kira-kira bisa kapan, seperti itu. Jadi sebagai production house ini kita akan mementingkan bagaimana kita tuh tidak hanya syuting terus kita udah gitu, tapi bagaimana kita membuat sesuatu yang itu tuh berdampak baik bagi para penontonnya. Yang dari situlah yang kemudian kita menjadi terkendala secara kreatif itu adalah banyak hal yang minta dimasukkan gitu. Untuk pembuatan jadwal ini kita juga agak kesusahan karena kita berhubungan dengan banyak orang dan ada juga yang mengagendakan di hari A atau hari B gitu. Kemudian yang bersangkutan tidak bisa, yang mereka memilih hari yang lain, akhirnya bertabrakan dengan agenda syuting yang lain atau agenda yang lain. Hal ini yang menjadi membuat kita harus putar otak untuk menjadwalkan ulang gitu. Karena ini banyak hal yang harus kita masukkan, otomatis ini menjadi satu kendala yang cukup intens bagi kita. Bagaimana isinya ini tuh juga layak ditonton gitu. Jadi tidak hanya semuanya dimasukkan, tapi gimana kita merancang project ini bisa dinikmati dengan enak gitu. Disinilah yang kemudian menjadi PR terbesar kita, bagaimana kita membuat project ini menjadi video yang impactful. Untuk kendala yang ketiga itu jarak tempuh. Kita di sini syuting itu bisa dibilang dari ujung ke ujung karena memiliki banyak narasumber. Dari setiap narasumber yang kita wawancara ternyata tempatnya itu jauh-jauh dan tidak bisa kita jadwalkan sesuai blok. Contoh kalau kita bisa membuat jadwal sendiri dengan efektif itu kita akan mengotak-ngotakkan areanya. Ini yang bagian kota, ini yang bagian mana-mana gitu. Karena ini kita nggak bisa menjadwalkan seperti itu, akhirnya kita harus menyesuaikan kapan narasumbernya itu ready untuk kita ambil gambar. Salah satu dampaknya kita jadi syuting dari Gir Pasang ujung Merapi itu sampai ke Delanggu, jadi kayak dari ujung utara sampai ke ujung timur. Hal itu juga nggak terjadi sekali karena banyak narasumber yang ternyata itu tempatnya jauh-jauh dan itu membuat kita agak kewalahan lah untuk jarak tempuh karena hampir tiap narasumber itu bisa memakan waktu 1 jam untuk perpindahan dari tiap tempatnya aja gitu.
Jadi bagaimana kita memperkenalkan forum CSR ini dengan segala program-programnya yang kemudian berjalan dengan baik di video ini yang kita awalnya adalah di 15 menit. Untuk budgeting produksi yang biasanya kita itu skala produksinya besar dengan kru yang kita pakai juga besar, kru 20 atau bahkan bisa lebih, tapi dengan syuting yang hanya berjumlah sekitar 2-3 hari, di sini kita nggak bisa melakukan hal seperti itu karena kita harus menyesuaikan dari narasumber yang ready. Akhirnya di sini kita memperkecil skala produksinya di mana kita syuting dengan kru yang minim tapi kita bisa syuting berhari-hari. Kemarin itu kita 9 hari kayak gitu. Walaupun di sini kita skala produksinya kecil, tapi di sini kita tetap mementingkan secara isi dan juga kualitas saat kita produksi. Forum CSR Kabupaten Klaten bersama kita bangun masa depan yang lebih. Harapannya adalah semoga video ini bisa dinikmati oleh banyak orang, khususnya juga orang-orang yang berkepentingan di perusahaan-perusahaan, bagaimana mereka menyikapi forum CSR ini menjadi forum yang memang baik. Semoga apa yang kita diskusikan di awal untuk project ini bisa sampai dan bisa terrealisasi dengan baik di project kali ini. Untuk harapannya semoga video ini bermanfaat, bisa bikin klien senang, bisa bikin para pemangku kepentingan juga senang, dan kita pun sebagai yang mengerjakan juga senang kayak gitu sih. Jadi itu aja untuk sharing project kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih.